Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai bentuk pecahan. Ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami bentuk pecahan, meliputi pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal dan persen. Kelima langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya, ayo mengamati. Pengamatan 1. Perhatikan gambar dan bacaan berikut. Dayu membeli apel 1/2 kg. Kemudian Udin juga membeli apel 3/4 kg. Berapa kilogram apel yang mereka beli? Tulis ulang bacaan di atas. Gunakan kalimatmu sendiri. Kerjakan di buku tugasmu. Pengamatan kedua. Ibu berbelanja di pasar tradisional. Ibu membeli beras 5 kg, telur 1/2 kg, bawang putih 1/4 kg, dan bawang merah 3/4 kg. Berapa kilogram keseluruhan belanjaan ibu? Nah, lanjut pengamatan ketiga. Meli suka buah markisa. Meli ingin membeli buah markisa sebanyak 4,5 kg untuk sirup dan untuk persediaan di lemari es. Setelah sampai di supermarket, stok buah markisa tinggal sedikit. Setelah ditimbang, ternyata Meli hanya mendapatkan buah markisa seberat 1,4 kg. Yang keempat, hari ini ada diskon untuk pembelian sepatu dan sandal. Pengunjung berbondong-bondong untuk memilih dan membelinya. Pembelian diberi diskon untuk pembelian sepatu sebesar 70%, 50% ditambah 30%, 50%, 30%, 20% ditambah 20%, 20%, dan 10%. Nah, selanjutnya, ayo menanya. Berikut ini contoh pertanyaan tentang bentuk pecahan. 1. Apa saja bentuk pecahan? 2. Bagaimana mengubah pecahan biasa ke bentuk persen? Buatlah pertanyaan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian tahukah kalian? Pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan tidak murni. Apakah adik-adik masih ingat apa itu pecahan tidak murni? Pecahan tidak murni itu /adalah pecahan dengan pembilang lebih besar daripada penyebut. Contohnya 7/5. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Mari kita lanjutkan. Ayo menalar. 1. Pecahan biasa. Bentuk pecahan yang telah dipelajari sebelumnya merupakan pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Pada pengamatan 1, 1/2, dan 3/4 adalah bentuk pecahan biasa. Ada 2 jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Jika pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut, maka disebut pecahan murni. Jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka disebut pecahan tidak murni. Perhatikan contoh 1.6 berikut ini. Nah,
Tentukan manakah pecahan-pecahan berikut yang merupakan pecahan murni atau tidak murni. A. 7/5 adalah pecahan tidak murni. Mengapa? Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, yaitu pembilangnya adalah 7, sedangkan penyebutnya adalah 5. Selanjutnya B. 10/21 pecahan murni. Mengapa? Karena 10 yaitu pembilang lebih kecil daripada penyebut, yaitu 21. Selanjutnya C. 21/11 pecahan tidak murni. Mengapa? Karena pembilang lebih besar, yaitu 21, sedangkan penyebut 11. Selanjutnya D. 11/45 pecahan murni. Mengapa? Karena pembilang lebih kecil dari penyebut. Selanjutnya E. 21/14 pecahan tidak murni. Mengapa? Karena pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, oke. Dapatkah pecahan-pecahan di atas disederhanakan? Nah, jawabannya ada yang bisa, ada yang tidak. Pecahan mana yang dapat disederhanakan? Nah, ayo adik-adik, coba dicari pecahan mana yang dapat disederhanakan. Pecahan yang dapat disederhanakan adalah 21/14. Nah, pecahan mana yang tidak dapat disederhanakan? Yaitu 7/5, 10/21, 21/11, 11/45. Kenapa pecahan 21/14 bisa disederhanakan? Karena kalau kita bagi dengan 7, maka menghasilkan 3/2. Apakah adik-adik sudah paham? Karena pecahan ini masih dapat kita bagi, sedangkan pecahan yang lain tidak bisa kita bagi lagi. Nah, mari kita lanjutkan. Yang kedua, pecahan campuran. Pada pengamatan kedua adalah bentuk pecahan campuran. Perhatikan contoh 1.7 berikut ini. Di hari Minggu, Meli membantu ibu membuat kue kering. Satu resep kue kering membutuhkan tepung 1/2 kilogram. Bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa? Penyelesaian. Pecahan campuran 1/2 terdiri atas bilangan bulat 1 dan bilangan pecahan 1/2. Langkah-langkah menyederhanakan pecahan campuran menjadi pecahan biasa sebagai berikut. 1/2 sama dengan 1 ditambah 1/2. Ubahlah angka 1 menjadi pecahan yang penyebutnya 2. Maka 1/2 sama dengan 2/2 ditambah 1/2. Jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya 3/2. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa juga dapat dilakukan dengan cara berikut. Jadi 1
1/2 bisa kita ubah menjadi 1 dikali 2 ditambah 1/2 menghasilkan 3/2. Nah, apakah adik-adik sudah mengerti? Mungkin adik-adik masih bingung. Ini penjelasannya. Kenapa ada angka 1? Angka 1 merupakan angka di depan pecahan. Dan dikali 2, kenapa harus 2? Karena penyebut dari pecahan tersebut adalah 2. Dan ditambah dengan 1 karena pembilang dari penyebut adalah 1/2. Karena tentu penyebutnya adalah 2 dan menghasilkan 3/2. Nah, coba kalian ubah pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. 2 1/3 sama dengan 2 dikali penyebut pecahannya 3 dikali 3 ditambah pembilangnya 1 ditambah 1 per penyebutnya 3 dan hasilnya 2 dikali 3 6 ditambah 1 7/3. Nah, apakah adik-adik sudah mulai mengerti? Mari coba contoh berikutnya. 3 2/5 sama dengan. Nah, berarti 3 dikali 5 ditambah 2/5. Hasilnya 3 kali 5 15 ditambah 2 menjadi 17/5. Mari kita lanjutkan. Jadi menurut kalian apa yang dimaksud dengan pecahan campuran? Bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Coba kalian tulis langkah-langkah mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Tulis di buku tulismu. Nah, sampai di sini dulu videonya. Akan kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.